Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi, soleh dan solehahnya Miss. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Sudah sarapan pagi ini? Sudah mandi? Wah, hebat kalau sudah, berarti tandanya kalian siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dimengerti. Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum belajar, kita senam dulu yuk, supaya badan kita jauh lebih sehat dan lebih segar. Sudah siap? Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Tuaga pat. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas, agar bisa leluasa untuk bergerak dan mendapatkan angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang itu artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari, karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Masih ingat kan apa itu energi alternatif? Iya, energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Menurut buku yang Udin baca, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Dan kincir angin ini biasa kita sebut dengan nama turbin angin. Lalu, apa sih keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Keuntungan angin bayu sebagai sumber energi alternatif adalah mengurangi polusi udara karena ramah lingkungan. Ramah lingkungan? Iya, itu artinya tidak ada polusi atau asap-asap yang muncul di atas permukaan langit. Kalau kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif, ada tidak sih?
Jelas ada. Kesulitannya antara lain, pertama, harus mencari lokasi yang memiliki angin dengan tingkat kecepatan yang cukup tinggi dan stabil setiap tahunnya. Kenapa? Karena semakin kencang dan stabil kecepatan anginnya di suatu tempat, maka semakin besar pula energi listrik yang akan dihasilkan. Selain itu, yang kedua adalah tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Kok harus jauh? Iya, karena suara bising dari turbin angin ini dapat mengganggu aktivitas manusia. Juga tiang-tiang turbin angin yang tinggi dan besar pasti akan menutupi masuknya sinar matahari di kawasan pemukiman tersebut. Setelah menyimak informasi tadi, Miss akan memberikan kalian tugas. Tugas ini ada di dalam buku tema 6 halaman 116. Kalian bisa membaca ulang dari halaman 114 sampai 115 untuk mendapatkan jawabannya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Nah, kalian nih sebagai anak-anak juga memiliki hak untuk bermain. Dan kewajiban kalian sebagai anak adalah membagi waktu bermain dan waktu belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain termasuk contoh sikap memenuhi hak. Ingat, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Kalian tahu tidak? Kalian juga memiliki kewajiban saat bermain. Di antaranya, yang pertama, kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua sebelum pergi bermain. Yang kedua, kalian harus bermain dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh sampai lupa waktu, apalagi lupa sholat dan lupa makan. Yang ketiga, harus bermain dengan hati-hati. Ya, hati-hati, tidak boleh berbahaya, tidak boleh bermain api ataupun hal lain yang membuat bahaya. Yang keempat, merapihkan atau membersihkan kembali mainan yang telah digunakan. Itu namanya tanggung jawab. Kelima, mematuhi tata tertib atau aturan saat bermain dengan teman. Keenam, harus menghargai teman. Ketujuh, berbicara yang baik dengan teman. Dan kedelapan, tidak boleh berkelahi. Sebenarnya masih banyak sih kewajiban yang lain. Nanti kalian pikirkan lagi ya, kira-kira apa saja kewajiban yang harus kalian lakukan saat sedang bermain. Sekarang, Miss beri kalian pertanyaan lagi. Kalian tulis ya. Sebutkan 5 kewajibanmu saat sedang bermain. Ditulis di dalam buku tema dengan tulisan tegak bersambung. Jangan lupa diberi tanggal dan hari. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ingat, tulisan harus tegak bersambung dan harus hasil sendiri. Tidak boleh mencontek, apalagi sampai orang tua yang harus mengerjakan. Tidak boleh ya, harus jujur. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, yuk bareng-bareng kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah. Ingat pesan Miss, tetap patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker setiap hari, sering mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan yang paling penting harus tetap rajin sholat dan mengaji. Berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa bertemu dan belajar bersama lagi di sekolah. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semuanya.